Imam Ahmad menceritakan dalam Ar-Raddu alal Jahmiyah Zanadiqah, dan diceritakan beberapa ulama lain, saya lupa kalau tidak salah Imam Bukhari juga menceritakan, ya, Jahm bin Safwan, pentolannya mutakallimin. Jadi Jahm ini punya senior, siapa kemarin namanya? Ja'ad bin Dirham. Ya. Jahm ini ketemu dengan salah seorang tokoh Sumaniyah. Ya. Tokoh Sumaniyah itu salah satu pecahan dari agama Buddha yang ada di India, yang tidak yang kebetulan mengimani adanya jiwa, ketemu berdebat, ya. Kemudian Jahm akhirnya punya strategi untuk mengalahkan Sumaniyah ini. Dia mengatakan, kamu tidak percaya Tuhan, ya. Tapi kamu percaya nggak kalau ada nyawa atau jiwa? Ya, percaya. Pernah nggak kamu lihat? Tidak pernah, dia tidak bisa dilihat. Pernah nggak kamu dengar suaranya? Tidak pernah, dia tidak bersuara. Pernah nggak kamu sentuh? Tidak pernah, dia tidak punya sentuhan, tidak punya sosok yang bisa disentuh, dan seterusnya. Nah, Jahm kemudian punya strategi ini. Begitu juga Tuhan saya, tidak bisa dilihat, tidak punya suara yang bisa didengar, ya, tidak bisa disentuh, ya. Yang penting dia ada tapi beda dengan semuanya. Nah, ini mulai muncul, ya kan, seolah-olah dia menang membela akidah Islam, tapi sebenarnya sedang menghancurkannya. Akhirnya terpaksa harus mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Makanya Jahm menjadi tokoh yang sangat terkenal, ya, dari imamnya kalangan Mu'attilin yang mentaktil Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat. Konon hanya menetapkan satu sifat, yaitu kudroh. Kudroh. Kenapa? Karena Jahm tidak menganggap manusia itu punya kudroh. Kan dia kalangan apa kemarin? Jabariyah. Ya, Qadariyah yang Jabariyah. Nah, ini boleh ditetapkan ke Allah karena manusia nggak ada kudrohnya. Jadi dia pentolan dari 3 sekte ekstrim. Ya, sekte Murji'ah ekstrim mengatakan iman itu yang penting tahu. Ya, tidak harus beramal, jangan beramal, tidak harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dari Jabariyah yang ekstrim, yang menafikan manusia ini punya kemampuan, ya, bahkan seolah hanya wayang yang digerakkan saja, atau daun yang tertiup angin, ya, tidak punya kemampuan untuk berbuat apapun. Nah, kemudian yang lebih terkenal lagi adalah Jahm sebagai pentolannya Mu'attilah, ya. Nah, kemarin kita bahas, mungkin sedikit mengingat, ya, memang tema ini perlu sering-sering diulang poinnya. Awal-awal sekte yang terkenal yang besar muncul adalah Khawarij, ya. Lalu pasangannya Khawarij apa? Secara zaman Syiah, ya, tapi secara lawan ini Murji'ah. Khawarij ini sudah mulai muncul benihnya di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Ya, lalu di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu baru kalangan yang menolak syariat zakat. Di zaman Khalifah Umar ada Sobir yang suka bertanya hal-hal yang mutasyabihat, hal-hal yang kurang jelas. Kemudian zaman Khalifah Utsman mulai muncul benih-benih Khawarij. Zaman Khalifah Ali muncul Syiah, ya, Rafidhah yang merafat Abu Bakar dan Umar. Ya, zaman itu belum ada sebutan Rafidhah. Rafidhah baru belakangan ketika zamannya Zaid radhiyallahu anhu rahimahullah, ya. Tapi penolakannya ini adalah menolak Zaid karena menolak Abu Bakar dan Umar. Jadi secara substansi sudah ada tapi namanya belum Rafidhah. Kemudian setelah adanya Khawarij, adanya Syiah, lalu muncul aliran Qadariyah, ya, di Basrah di akhir-akhir masa sahabat, ya. Jadi ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah. Lawan dari Khawarij tadi adalah Murji'ah. Ini muncul antara lain dengan Jahm bin Safwan. Ya, itu setelah kalangan Mu'tazilah. Lawan dari Syiah adalah
nawasib atau nasibah. Cuman ini tidak banyak ya, sekte yang kemudian menyalah-nyalakan Ali bin Abi Thalib dan memusuhi beliau itu tidak banyak sampai bertahan sampai sekarang. Yang ada justru yang sebaliknya, yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu kemudian muncullah Jahmiyah ini. Nah, Jahmiyah ini sekte yang sangat kemudian besar ya. Sekte yang sangat besar. Konon ada pula yang namanya musyabbihah. Tapi sangat sulit kita menemukan tokoh yang betul-betul bisa divalidkan beliau sebagai musyabbihah. Yang menyamakan ya, musyabbihah atau mumathilah menyamakan Allah dengan makhluknya. Rata-rata hanya tuduhan saja. Tuduhan dari kalangan Jahmiyah atau yang terpengaruh Jahmiyah kepada mereka yang melawan mereka atau mengisbat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam buku itu, bukunya Mu'tazilah, digolongkan sebagai musyabbihah. Bahkan seperti kata Abu Hatim rahimahullah dan banyak ulama lain, ya, salah satu tanda ciri alamatu ahlil bid'ah wal ahwa itu al-waqi'ah fi ahlil athar. Ya, menyerang ahlul athar dengan sebutan-sebutan yang mereka buat-buat sendiri itu. Menyebutnya sebagai nasibah atau nawasib, mujassima, dulu yang lebih populer itu musyabbihah ya, atau kadang hasyawiyah ya, atau nabtiyah ya, dan julukan-julukan semacam itu ya. Wala yalhaqu ahla sunnati illa isman wahida ya. Sementara mereka tidak punya nama yang betul-betul layak kecuali yang satu nama, yaitu ahlu sunnah atau ahlul hadis. Nah, ini gambaran kita ulang soal peta sekte-sekte besarnya. Sekte Mu'tazilah yang awalnya berangkat tumbuh dari persoalan kafir atau mukmin, ya, kemudian menyerap banyak doktrin lain, mendapatkan doktrin dari Jahmiyah soal ta'til asma was sifat atau ta'tilus sifatnya, lalu mendapatkan dari Qadariyah soal pengingkaran terhadap takdir, ya. Lalu pasangan dari persoalan yang terkait dengan semi khawarijnya Mu'tazilah, ya, agak mirip khawarijnya Mu'tazilah itu adalah al-manzilah baina manzilatain dan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dan infadhul wa'id. Ya, infadhul wa'id atau al-wa'du wal wa'id. Mereka menyebut ajaran pertama soal asma sifat ini sebagai tauhid. Tauhid nama yang baik. Ya. Mereka menyebut penafian takdir sebagai al-adl, keadilan Allah. Ya. Ini hati-hati, ada nama yang bagus dipakai oleh kalangan yang menyimpang. Jangan kemudian nama itu diberikan ke mereka. Rebut. Ya. Jangan sampai namanya tauhid, tanzih, apalagi sebutan-sebutan yang bagus yang ditafsir secara keliru ini dibiarkan dimiliki mereka. Termasuk kemarin tadi kita bahas soal istighdamul akli. Justru mereka enggak menggunakan akal dengan benar. Nah, gitu. Ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bagus enggak? Bagus. Tapi intinya adalah boleh memberontak penguasa yang sah. Ya. Al-wa'du wal wa'id. Ada ajaran tentang janji dan ancaman Allah. Bagus. Bagus, emang ada al-wa'd dan al-wa'id. Ya. Tapi maksudnya itu adalah tidak boleh ada syafaat. Kalau udah diancam masuk neraka, ya masukkan ke neraka. Gitu. Jangan diampuni. Gitu. Kemudian al-manzilah bainal manzilatain ini yang khas sekali dengan Mu'tazilah. Ya, kebetulan tidak menggunakan istilah yang ada di Quran dan Sunnah. Nah, kalangan Mu'tazilah bersama kalangan Jahmiyah yang lain, inilah yang kemudian menjadi penguasa pada era Imam Ahmad, ya. Khalifah Al-Ma'mun, Al-Asim, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, ya. Itu dipenuhi oleh kalangan Jahmiyah, bukan hanya Mu'tazilah. Ini yang perlu kita beri catatan. Mu'tazilah dengan Jahmiyah itu punya perbedaan kuat dalam masalah takdir. Mu'tazilah itu Qadariyah, ya, menafikan takdir. Jahmiyah ini Jabariyah, menafikan manusia sebagai fa'il, ya, atau pelaku. Nah, karena ada perbedaan, maka mereka bersatu dalam hal asma wa sifat, tapi berbeda dalam masalah takdir.
Makanya di sana ada kalangan Ad-Dhurariyah, Najjariyah, itu yang banyak berkembang juga di masa Imam Ahmad, bukan hanya Mu'tazilah. Sampai-sampai salah satu murid Imam Syafi'i ya, namanya Abdul Aziz Al-Kinani, itu datang ke Baghdad berdebat di istana. Ya. Ketika beliau berdebat, ada yang menyebut berdebatnya dengan Ibnu Abi Duat. Ya. Itu ada di antara peserta ini yang nyeletuk. Ya. Ketika beliau bicara soal takdir. Lalu beliau komentari, Abdul Aziz melihat ke orang itu mengatakan, Anta Jahmiyun Qadari. Ya. Anta Jahmiyun Qadari. Kamu Jahmi yang Qadariyah. Artinya apa? Umumnya Jahmiyah itu ya Jabariyah. Maksudnya apa? Ini Mu'tazilah. Gitu ya, Mu'tazilah itu hanya pendukung pelaku. Ya, pada masa itu tidak selalu menjadi penguasa. Tapi kan banyak kalau kita baca sejarah modern itu disamakan saja. Bahkan ada yang memasukkan Jahmiyah ini sebagai kalangan Mu'tazilah. Nah, padahal tidak diakui oleh Mu'tazilah. Maka membedakan antara sekte-sekte ini penting.